Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani dengan NIM 2330108010 yang akan membahas materi mengenai memahami daftar cek dalam evaluasi bimbingan dan konseling. Memahami daftar cek dalam evaluasi bimbingan dan konseling. Poin yang pertama itu pengertian evaluasi melalui daftar cek. Evaluasi melalui daftar cek merupakan salah satu bentuk penilaian dalam pembelajaran yang menggunakan instrumen berupa daftar indikator atau kriteria yang telah disusun secara sistematis. Indikator-indikator tersebut menggambarkan perilaku, sikap, atau keterampilan yang diharapkan muncul pada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam evaluasi ini, guru melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas peserta didik dan memberikan tanda pada setiap indikator sesuai dengan hasil pengamatan yang diperoleh. Secara umum, evaluasi dapat dipahami sebagai suatu proses pengumpulan dan pengolahan data untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga ketika evaluasi dilakukan melalui daftar cek, proses penilaian menjadi lebih terarah karena guru telah memiliki acuan yang jelas tentang aspek apa saja yang harus diamati. Lalu dengan demikian, evaluasi melalui daftar cek membantu guru dalam melakukan penilaian yang objektif dan sistematis, serta mengurangi penilaian yang bersifat subjektif. Daftar cek ini sebagai alat evaluasi memiliki karakteristik yang sederhana, namun efektif. Instrumen ini tidak memerlukan perhitungan yang rumit karena penilaian biasanya dilakukan dengan memberikan tanda tercapai atau belum tercapainya pada setiap indikator. Meskipun sederhana, daftar cek mampu memberikan informasi yang cukup akurat mengenai perkembangan peserta didik, terutama dalam aspek sikap dan keterampilan yang sulit diukur melalui tes tertulis. Lalu, evaluasi melalui daftar cek ini sangat relevan digunakan dalam pembelajaran yang menekankan pada proses seperti pembelajaran berbasis aktivitas, diskusi kelompok, praktik, dan proyek. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, guru perlu mengamati bagaimana peserta didik berpartisipasi, bekerja sama, mengikuti instruksi, serta menunjukkan tanggung jawab dan kedisiplinannya. Lalu, daftar cek membantu guru mencatat hasil pengamatan tersebut secara sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Selain itu, evaluasi melalui daftar cek juga berfungsi sebagai alat refleksi bagi guru. Melalui hasil daftar cek, guru dapat mengetahui apakah strategi dan metode pembelajaran yang digunakan telah mampu mendorong peserta didik mencapai indikator yang diharapkan. Jika masih terdapat indikator yang belum tercapai oleh sebagian besar peserta didik, guru dapat melakukan perbaikan pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Dari sisi peserta didik, evaluasi melalui daftar cek membantu mereka memahami perilaku dan keterampilan apa saja yang diharapkan dalam pembelajaran. Ketika indikator disampaikan secara jelas, peserta didik dapat menyesuaikan sikap dan aktivitas belajarnya agar sesuai dengan kriteria penilaian. Lalu hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar serta mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung. Daftar cek ini yang lebih dikenal luas dengan istilah checklist dalam berbagai konteks profesional dan sehari-hari, pada hakikatnya merupakan sebuah instrumen sederhana namun luar biasa dan multifungsi secara khusus, sehingga dirancang dengan teliti untuk menjamin kelengkapan absolut dalam pelaksanaan beragam tugas harian maupun proyek berskala besar, sehingga mengidentifikasi potensi masalah atau risiko secara sistematis, terstruktur, dan preventif sebelum hal-hal tersebut berkembang menjadi kendala serius, serta secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan dalam berbagai proses kerja yang rumit, observasi lapangan yang intensif, maupun pengelolaan proyek kompleks yang melibatkan banyak pihak, dengan mekanisme mencatat setiap item secara berurutan, terperinci, dan mudah diverifikasi sehingga dapat secara efektif serta proaktif mengurangi risiko kelalaian kesalahan manusiawi yang Daftar cek juga dapat diartikan sebagai salah satu alat evaluasi dan pengumpulan data yang disusun dalam bentuk daftar pernyataan, indikator atau aspek-aspek tertentu yang harus diamati, dinilai, atau diperiksa secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, proses, atau objek telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Di mana setiap butir dalam daftar cek biasanya disertai dengan pilihan jawab sederhana seperti ya, tidak,
ada, tidak ada, atau terpenuhi ataupun belum terpenuhi, sehingga memudahkan pengamat guru dalam mencatat hasil pengamatan secara cepat, terarah dan objektif tanpa memerlukan penjelasan panjang pada setiap butir, namun tetap mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi nyata di lapangan. Dalam konteks pendidikan, daftar cek juga digunakan sebagai alat bantu untuk menilai berbagai aspek, mulai dari kehadiran peserta didik, keterlaksanaan proses pembelajaran, pencapaian indikator kompetensi, hingga sikap dan keterampilan tertentu yang dapat diamati secara langsung. Sehingga daftar cek juga dapat membantu guru atau evaluator agar penilaian tidak hanya berdasarkan ingatan atau perkiraan semata, melainkan didasarkan pada data yang tercatat secara sistematis dan terstruktur, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keakuratan dan keadilan dalam proses penilaian. Daftar cek juga memiliki fungsi penting sebagai panduan pengamatan karena sebelum kegiatan berlangsung, evaluator sudah menentukan terlebih dahulu aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan, sehingga selama proses berlangsung perhatian pengamat menjadi lebih fokus dan terarah, tidak melebar ke hal-hal yang kurang relevan, serta mengurangi kemungkinan adanya aspek penting yang terlewatkan, karena seluruh indikator telah tercantum secara jelas dalam daftar cek tersebut. Selain itu, daftar cek juga dapat digunakan dalam berbagai bidang selain pendidikan, seperti dalam dunia kerja, penelitian, manajemen, dan evaluasi program, karena sifatnya yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan, di mana daftar cek ini dapat dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen, mengevaluasi pelaksanaan suatu prosedur, atau menilai kualitas suatu produk atau layanan berdasarkan kriteria tertentu yang telah disepakati, sehingga menjadikan daftar cek sebagai alat yang praktis namun tetap memiliki nilai analisis yang kuat. Secara keseluruhan, daftar cek ini juga dapat dipahami sebagai instrumen sederhana tetapi sangat efektif untuk membantu proses pengamatan, penilaian, dan evaluasi karena mampu menyederhanakan proses pencatatan data tanpa mengurangi makna dari informasi yang telah dikumpulkan, serta memberikan dasar yang jelas dan objektif bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut, perbaikan, atau pengembangan suatu kegiatan atau program berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Tujuan penggunaan daftar cek yaitu untuk membantu proses pengamatan dan penilaian agar dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami, karena dengan adanya daftar cek seseorang sudah memiliki pedoman yang jelas mengenai aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan, sehingga kegiatan menilai atau mengevaluasi tidak dilakukan secara asal atau berdasarkan perkiraan semata, melainkan berdasarkan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, daftar cek juga bertujuan untuk mempermudah pencatatan data karena evaluator hanya perlu memberi tanda pada kolom atau pernyataan yang tersedia, sehingga proses pengumpulan data menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien, terutama ketika harus menilai banyak aspek atau mengamati beberapa objek dalam waktu yang bersamaan, tanpa harus menuliskan penjelasan panjang pada setiap hasil pengamatan. Daftar cek juga untuk meningkatkan objektivitas dalam penilaian karena setiap orang yang menggunakan daftar cek akan mengacu pada kriteria yang sama, sehingga hasil penilaian menjadi lebih konsisten dan adil, serta mengurangi pengaruh pendapat pribadi atau perasaan subjektif dari penilai yang seringkali dapat mempengaruhi hasil evaluasi jika tidak menggunakan instrumen dengan jelas. Lalu, daftar cek juga dapat memastikan bahwa semua aspek penting telah diperiksa dan tidak ada bagian yang terlewatkan karena seluruh indikator sudah tercantum secara lengkap dalam satu daftar, sehingga evaluator dapat memastikan bahwa proses kegiatan atau objek yang dinilai telah diperhatikan secara keseluruhan, bukan hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Tujuan penggunaan daftar cek ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan tidak lanjut karena hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu kegiatan atau program, sehingga dapat direncanakan perbaikan, pengembangan, atau peningkatan kualitas di masa yang akan datang, berdasarkan data yang jelas dan mudah dipahami. Dinamika kelompok atau tren organisasi yang bersangkutan secara keseluruhan. Selain itu, manfaat tambahan yang ditawarkan oleh daftar cek ini tidak hanya terbatas pada aspek operasional saja,
melainkan juga strategis jangka panjang, meliputi kemampuan luar biasa untuk melakukan pengenalan cepat, tepat, dan intuitif terhadap kebutuhan bimbingan khusus yang krusial serta mungkin terabaikan sebelumnya, menyediakan pedoman yang jelas, praktis, dan actionable dalam penyusunan program klasikal, kelompok kecil, atau inisiatif berskala besar secara terorganisir dan terukur, serta memungkinkan pencatatan yang rinci, mendalam, dan berkelanjutan guna mendukung evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor relevan, variabel, penyebab, serta implikasi luas dalam berbagai penelitian akademik, pengamatan empiris di lapangan, aktivitas pengendalian kualitas produksi, atau bahkan audit internal perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki perbaikan yang berkelanjutan. Lalu, cara menganalisis hasil daftar cek ini dapat dilakukan dengan membaca seluruh isian daftar cek secara seluruh untuk memahami gambaran umum dari data yang diperoleh. Kemudian, setiap butir yang telah dicentang diperhatikan kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, agar dapat diketahui apakah indikator yang diamati sudah terpenuhi atau belum. Selanjutnya, hasil centang tersebut diinterpretasikan dengan melihat kecenderungan. Misalnya, jika sebagian besar butir menunjukkan hasil ya atau terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa aspek yang dievaluasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan jika banyak butir yang menunjukkan hasil tidak atau belum terpenuhi, maka hal tersebut menandakan adanya kelemahan atau kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Setelah itu, peneliti atau evaluator dapat membandingkan hasil daftar cek dengan standar, tujuan, atau indikator keberhasilan yang telah ditentukan untuk menilai tingkat pencapaian secara objektif. Kemudian, hasil analisis tersebut dirumuskan dalam bentuk kesimpulan deskriptif yang menjelaskan kondisi nyata di lapangan berdasarkan data daftar cek, dan pada tahap akhir, hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi atau tidak lanjut berupa perbaikan, pengembangan, atau pemantapan terhadap aspek yang telah dievaluasi, agar kegiatan atau program yang dinilai dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, tujuan daftar cek ini untuk membantu proses evaluasi agar lebih sistematis, objektif, dan mudah dianalisis secara rinci. Tujuan daftar cek meliputi yang pertama, mengetahui ketercapaian indikator, memastikan apakah setiap kriteria atau indikator yang telah ditentukan sudah tercapai atau belum. Lalu yang kedua, mempermudah proses penilaian. Penilai cukup memberi tanda checklist atau silang sehingga penilaian menjadi cepat dan praktis. Lalu yang ketiga, meningkatkan objektivitas evaluasi. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas, bukan pendapat pribadi. Lalu yang keempat, mengontrol pelaksanaan kegiatan, membantu atau memantau apakah suatu kegiatan tugas atau proses pembelajaran telah dilaksanakan sesuai rencana. Lalu yang kelima, menyediakan data evaluasi yang terstruktur. Hasil daftar cek dapat dijadikan data awal untuk analisis dan pengambilan keputusan. Lalu, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, menunjukkan bagian yang sudah baik dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Poin selanjutnya yaitu cara menganalisis hasil daftar cek. Dapat dilakukan dengan mengumpulkan seluruh lembar daftar cek yang telah diisi, kemudian meneliti setiap indikator atau butir penilaian untuk memastikan data terisi dengan lengkap dan sesuai dengan petunjuk. Setelah itu, setiap jawaban pada daftar cek dihitung dan direkap untuk mengetahui frekuensi kemunculan setiap pilihan, sehingga dapat terlihat kecenderungan hasil penilaian pada masing-masing aspek yang dievaluasi. Data yang telah direkap kemudian dibandingkan dengan kriteria standar atau indikator keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya, agar dapat diketahui tingkat ketercapaian tujuan yang diharapkan. Lalu selanjutnya, hasil perbandingan tersebut diinterpretasikan dengan melihat pola, kekuatan, dan kelemahan yang muncul dari daftar cek, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi atau kualitas objek yang dinilai. Tahap berikutnya yaitu mengaitkan hasil analisis dengan konteks pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Pada tahap akhir, penilai menarik kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan hasil interpretasi dan menggunakan kesimpulan tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan rekomendasi, serta perencanaan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas atau efektivitas kegiatan yang dievaluasi.
Sekian pembacaan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.